Bagi tim Kabau-Sirah, ini adalah partai hidup mati. Malahan mungkin tak kalah penting dibandingkan laga 33 tahun silam. Draw, apalagi kalah, maka nasibnya ditentukan oleh hasil dua pesaingnya yang lain. Apakah ia akan tetap bertahan atau tersingkir dari Liga 1 di musim depan. Kendati momentum kali ini berbeda, partai tersebut sangatlah penting bagi kedua tim. Bagi tuan rumah Arema, pertandingan tersebut menjadi ajang pembuktian bahwa mereka lebih baik dari Semen Padang. Mereka ingin meneruskan tren positifnya. 5 laga terakhir tak terkalahkan oleh Semen Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, puncak Liga 1 musim 2024-2025 ada di laga terakhir atau pekan ke-34, atau lebih tepatnya pekan pamungkas. Ada 3 hal menarik pada laga terakhir ini. Pertama, bukan tentang siapa sang juara, tetapi siapa yang akan terdepak. Kedua, laga Arema versus Semen Padang seakan mengingatkan pecinta sepak bola, pendukung Semen Padang pada peristiwa 33 tahun silam. Laganya sama-sama laga penentuan. Ketiga, perang urat saraf sudah dimulai, tepatnya pasca pekan ke-33. Penasihat Semen Padang FC sudah melemparkan bola panas yang diarahkan ke kubu Arema. Katanya, Semen Padang takut dikerjai di kandang Arema. Pernyataan itu kemudian langsung disikapi oleh kubu Arema. Mereka meminta semua pihak agar menjaga lisan. Andre Rosiade justru kemudian mengungkit pula capaian Arema atas Semen Padang di Piala Presiden tahun 2017. Di laga terakhir, ada 3 tim yang akan menentukan jalan nasibnya sendiri. Bonus 500 juta yang disediakan penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, tak mampu memberikan 3 poin pada laga kandang saat SPFC menjamu Persik Kediri. Tuan rumah justru kebobolan terlebih dahulu. Tendangan bebas Ze Valente tak dapat dibendung penjaga gawang Semen Padang, Arthur Augusto. Beruntung, Bruno Gomez menciptakan gol penyeimbang di menit ke-62, memanfaatkan bola lepas dari lawan penjaga gawang Persik Kediri. Hasil itu menjadikan poin Semen Padang FC 33, 2 angka di atas PSS Sleman dan Barito Putra yang menempati posisi ke-16 dan 17. SPFC di posisi ke-15. Ketiga tim yang akan menentukan nasibnya menghindar dari menemani PSIS Semarang yang sudah duluan terjatuh di jurang degradasi ke Liga 2. Ada PSS Sleman, Barito Putra, dan Semen Padang. Menariknya, ketiga tim berlaga di kandang lawan. Hanya satu tim yang akan lepas dari lubang degradasi. Barito Putra punya sedikit nafas. Mereka dijamu PSIS Semarang, tim yang sudah dipastikan ada di Liga 2 musim depan. Barito Putra berada setingkat di atas PSIS Semarang. Performa PSIS Semarang sedang terpuruk. Kebobolan 11 gol dalam 3 laga terakhir. Hanya bisa membukukan 2 gol. Kalau Barito Putra menang, poin maksimal 34. Nasibnya tergantung hasil Semen Padang dan PSS Sleman. Barito Putra akan selamat dari jurang degradasi jika menang dari PSIS Semarang, lalu Semen Padang kalah dari Arema Malang, kemudian PSS Sleman kalah atau seri menghadapi Madura United yang berada 2 tingkat di atasnya. Jika PSS Sleman dan Barito Putra sama-sama menang, maka
PSS Sleman unggul rekor head-to-head dari Barito Putra. Nasib PSS Sleman selamat dari jurang degradasi jika mereka menang atas Madura United. Kemudian Semen Padang kalah dari Arema. Jika PSS Sleman dan Barito Putra sama-sama menang, maka PSS Sleman bisa tersenyum lega karena rekor head-to-headnya dengan Barito Putra lebih baik. Lalu bagaimana dengan Semen Padang? Masih terbuka lebar pintu untuk tetap bertahan di Liga 1, apalagi jika menang di laga terakhir menghadapi Arema. Peluang tetap ada di Liga 1 jika imbang melawan Arema, kemudian PSS Sleman dan Barito Putra tidak bisa meraih 3 poin. Atau pada laga terakhir, ketiga tim yang bermain pada Sabtu 24 Mei 2024 memiliki jadwal kick-off yang sama, berakhir dengan hasil imbang. Atau ketiganya sama-sama kalah dari lawan masing-masing. Semen Padang dijamu Arema di Stadion Kanjuruhan. Di stadion ini, pada 1 Oktober 2022, menjadi malam yang kelam bagi sepak bola dunia. Kerusuhan terjadi setelah Arema kalah dari musuh bebuyutannya Persebaya Surabaya. Ribuan penonton masuk ke lapangan. Polisi melepaskan gas air mata. Dan terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan itu. Berdasarkan data di Posko Pusat Krisis Postmortem, 133 orang tewas. Tetapi Aremania, pendukung Arema, menduga lebih dari 200 orang. Jumlah ini terbanyak kedua di dunia setelah bencana di Estadio Nacional tahun 1964 di Peru. Kala itu menewaskan 328 orang. Sejak kejadian itu, Arema baru kembali ke Kanjuruhan saat menjamu Persik Kediri, tim satu provinsinya. Setelah pertandingan selesai, sejumlah oknum pendukung Arema melempari bus yang membawa pemain Persik Kediri. Terlepas dari non-teknis tersebut, ada hal menarik dari pertemuan Semen Padang versus Arema. Data statistik di 5 pertemuan terakhir, Semen Padang tak pernah menang. Fakta ini tidak bisa dibantah. Kendati pun begitu, bukan berarti Semen Padang tak pernah menang menghadapi Arema saat laga di Jawa Timur. Sebuah kisah manis dilukiskan dengan tinta emas oleh legenda Semen Padang 33 tahun silam. Para legenda itu diantaranya Tresno Avandi, Afdal Yusra, Johnny Effendi, Delvi Adri, Neil Maizar, Endra M, dan kawan-kawan, dengan pelatih Suatman Imam. Ketika itu ada Piala Liga tahun 1992. Sebuah turnamen resmi jelang kompetisi. Babak 6 besar dibagi dalam 2 grup. Semen Padang bersama Petrokimia Gresik dan Pelita Jaya dalam 1 grup. Semen Padang tampil sebagai juara grup. Di partai final, Semen Padang bertemu Arema. Suatman Imam, sang pelatih di masa itu, mengenang bahwa perjalanan menjelang sampai ke final merupakan sebuah langkah yang tidak masuk akal. 92 juara itu kan piala ini kan Liga Presiden. Piala Presiden. Ya anak awak banyak itu main jual mana-mana ke tadi mau main mana kino. Ada kisah yang menyedihkan. Yang Padang itu ada sampai sini. Barang ke apa tu? Barang ke main ke Surabaya itu kan ada di Gresik dulu main tu anak Surabaya. Lawan Arema. Enggak, lawan Arema itu bukan di final itu. Final. Oh. Dia main di apa? Di Gresik ada 3 tu. Semen Padang, Pelita Jaya, Gresik. Lagi tutup lah tu mah. Gresik kan ada Para Ratu, saya ini kan Papua ini. Kalau Pelita Jaya udah tak jadi cerita waktu itu ya. Awak lah tim yang kiri.
Film Padang tu saking tayanya barangkit 2 kali strike. Hari ko sebalik, bisa sebalik orang. Nginapnya di Wisma gereja. Sampai yang berakit kedua tu apanya tasnya tu tabang lokal ke Makassar. Tidak bisa latihan, tak ada peralatannya. Nah, sorenya main. Allahu Akbar. Tapi main tu lawan nak ringan-ringan tu. Pelita Jaya. Pelita Jaya, tim bertabur bintang. Itu main nasional kan tu. Tuhan kan menolong tu manang waknya cik dalam dia. Ya. Juara waktu itu. Tuhan kan menolong. Yang tu di Malang itu 2 bagi Malang cintanya. Nah, Malang juara kan. Ya. Apa subuh lah final di Surabaya. Jadi kalau di sekolahnya kerja apa yang mendekat itu tadi berangkit itu tak sekaligus tu. Dan karena alasan piti, uang piti kan. Karena awalnya sahabat tu minta tolong ke Tuhan, kalau nya tolong ke Tuhan di final nanti nanggai lo manang lo lawan Arema tu. Nah, 1-0 yang bulan dia sedikit. Penjaga gawang Semen Padang saat itu, Tresno Afandi menyebutkan tim berangkat dalam kondisi 2 kali kelompok terbang. Pemain yang berangkat pertama diantaranya dirinya, serta sejumlah pemain lain. Sedangkan pemain di gelombang kedua justru sampai di Gresik lewat dini hari, beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Kita dari persiapan itu udah banyak kendala. Dari masalah waktu transportasinya, waktu itu penerbangan ke Surabaya kan sulit karena waktu bersamaan dengan hari libur. Jadi kita waktu pertama datang ke yang diberangkat pun dari sini diatur sama Pak Suatman, mana-mana pemain yang dibilang nggak bandel lah kan, kita sampai nggak kemana-mana. Pertama datang 6 orang kita pemain yang bisa berangkat ya. Tim besok kita mau main, tim belum datang. Karena masa penerbangan kan, tapi kita, iya, belum sampai. Jadi waktu itu diurus mendiang Bang London lah kan, akhirnya bisa berangkat. Mereka sampai jam 1 malam. Nah, jam 1 malam kita latihan udah 2 hari nih di sana bercuma 6 orang. Yang 6 orang ini ketemu sama lawan kita Petro, satu lapangan latihan. Mereka pun heran, mana tim kalian guys? Kami udah cemas juga kan. Waktu itu Petro masih ada Fahri kan, Remolatu kan. Bintang PSSI ya. Yang juara SEA Games kan. Itulah. Sampai pulang jam 1 paginya kita latihan untuk pemanasan. Jadi Pak Tuan bilang yang jam 1 tidurnya dulu ada. Akhirnya yang latihan masih 6 orang, iya. Wingback kiri andalan Semen Padang, Afdal Yusra, mengenang peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang membuatnya sedih. Ia terpaksa harus jadi penonton saat partai final karena tangannya patah. Juara 92 Piala Liga itu memang sampai sekarang mungkin itu ada sejarah mungkin yang nggak bisa dilupakan. Iya. Karena waktu di semifinal kebetulan kan di Gresik tuh, lawan Petrokimia. Lawan Petrokimia di semifinal kami nggak sobor ke Petrokimia. Mainnya malah di Gresik yang besar tuh. Jadi di saat itu lah Ambol dapat cedera lah juga. Jadi di final lah main. Di final mau main? Nggak main. Betul sampai gini kan masih ada kata. Jadi waktu final lawan Arema itu hanya menonton di tepi lapangan pakai jeep. Pakai jeep. Oh, final lawan Arema. Lawan Arema kan. Iya. Di semifinal mau bukan cedera. Tempat Afdal kemudian dipercayakan kepada Johnny Effendi. Walau posisi Johnny sesungguhnya ada di wingback kanan. Bagi Johnny, partai tersebut sangatlah penting. Tapi di 6 besar, ia tidak dibawa ke Gresik
setelah Afdal Yusra cedera, barulah Johnny dipanggil menghadapi partai final. Ada tuh kesalahan sedikit, kan? Menit injury time, kan? Pula crossing, kan? Crossing. Saya mau heading, kan? Heading. Tahu-tahu saya pasti ingat tuh si Tarmizi, kaptennya Aceh ya. Persiraja. Intercept pantainya. Kok berlangsung? Dengan gol, kan? Gol nggak salah seri itu. Tapi sampai lolos. Besok lanjutannya kan ke Gresik, kan? Nama saya besoknya mau berangkat jauh sini 3 hari mau berangkat, kena coret. Mungkin karena dianggap kesalahan di Aceh. Wah, itu tuh yang dua artinya pengalaman bersejarah yang nggak bisa dilupakan. Yang pertama, yang kejadian itu dari inti kita dari awal kapan ya berjawab main terus kan? Tiba-tiba ada kesalahan. Dengan satu kesalahan ya kan? Langsung tinggal. Pakai keluar nama, hilang nama. Ya, nangis enggak? Itu nama terlalu puncak dan tiga apa tuh agak protes kan? Ya. Semua itu saya panggil teman pengajar kan? Teman, John, mana kek no? Kalau kek teman dulu, atau kesalahan kan? Atau kesalahan? Ya. Kan? Ini lah tuh ikut timbang APC kan? Ya kan? Itu kemana pun kita berangkat. Kita tuh sedikit down lah, kan? Belum bisa menerima dengan satu kesalahan kan? Sementara selama petani sebelumnya jadi kita nggak main ini dari Indonesia kita main terus. Tapi hikmah kan namanya, hikmah kan artinya suatu kejadian itu satu pengalaman yang sangat berharga. Dengan pengalaman itu mungkin nggak bisa terulang lagi. Ya. Hukuman yang bisa kamu ingat terus. Ini kita karena cari di bertahan heading, artinya waktu itu protek tangan saya nggak keluar. Artinya waktu mulai heading itu protek tangan saya ada. Waktu saya naik tangan ini nggak buka, jadi orang bisa intercept ke samping. Tapi kalau saya heading gini, artinya si Tarmizi nggak bisa masuk. Nggak kalah lah, saya nggak berangkat, kan? Saya tinggal orang main gesi. Nah main gesi, saya padahal tinggal lagi barang main kan, nggak berangkat. Tahu-tahu di main di semifinal, kan? Afdal cedera, patah tangan. Patah tangan. Ya. Nah pun ada lagi ke Padang kan, ke Saprento, pelatih Saprento asisten tuh, kan? Suruh saya berangkat. Untuk final. Muncul lagi. Arti kita dalam posisi don lah, kan apalah, kan? Tapi saya berangkat, Saprento. Kebetulan malam dia cari saya nggak ada, kan? Pagi datang Saprento nelfon ke rumah kan? Sudah libur kan? Bilang kan besok itu sore berangkat ke teman. Dari Sotiton kan latihan malas itu kan? Lah, kayaknya saya berangkat ke Surabaya. Final kan lawan Arema Malang di Tabaksari, ya kan? Final sama Arema di Tabaksari di Surabaya. Sampai saya berangkat sore sini tembak kan, langsung cepat. Sampai di Malang jam 10 lah, 10-an. Langsung menghadap ke Daman. Besok orang main. Besok final. Besok main, kita datang hari ini, sampai hari ini. Tidak sempat latihan apa segala macam. Latihan. Oke, suatu itu Daman itu ada juga apanya ya, kan? Dan habis itu Daman berani pasang. Dalam situasi kayak itu, dia berani menampilkan kita di final. Ya, waktu main pertama main pertama dulu kan, dia terus bagus, langsung saya taruh lagi main lagi. Taman saya nggak pernah latihan di sana kan, nggak pernah latihan, tapi di partai final kita main. Ya, lawan Arema itu. Itu anehnya. Akhirnya tidak menghukum saya kan, tapi itu sih Daman punya kepercayaan. Mil Maizar
punya kesan khusus pada tim. Kelebihan dari tim ini, kata Neil, yang merupakan salah satu pilar utama Semen Padang kala itu, justru karena kekompakan tim. Padahal mereka punya banyak masalah saat di turnamen tersebut. Tim itu kompak, itu kan dipegang nama, artinya sama dengan tim itu kompak. Dan itu kita itu mencair. Bayangkan di situ ada Anto Sinapi, ada Topi Yunus, ada Aspina, ada NKM, kan? Ada Aljarusa, ada anak muda baru si Supri Ahraman dulu. Supri Ahraman ya. Ada Joni Effendi. Kita mau penyisian itu menang lawan Aceh, terus menang lawan Putra Medan Jadi, menang. Itu masuk grup kita di Persik. Kita menang lawan Pelita Jaya, kita draw lawan Persik. Kita juara grup. Ya, grup. Nah, dan lawan finalnya lawan Arema. Itu manajemen yang datang itu hanya Hasim Saleh. Hasim Saleh nonton, Pak Rustam Gapur nonton. Rustam Gapur yang direktur. Ya. Dan itu memang luar biasa dan menjadi suatu kebanggaan buat warga Sumatera Barat. Kita final lah Arema, kita menang 7-0. Padahal Arema tim baru utama bintang juga itu. Ada Sindi Tono, ada Iman Bali, ada Aji Santoso, ada Sindi. Tapi kita kan lebih kompak, lebih matang. Karena zaman itu memang tim-tim yang di Gor Haji Salim kalau datang nggak ada yang menang. Ya. Mungkin Pak kita tahu lah. Ya. Kendati momentum kali ini berbeda, partai tersebut sangatlah penting bagi kedua tim. Bagi tuan rumah Arema, pertandingan tersebut menjadi ajang pembuktian bahwa mereka lebih baik dari Semen Padang. Mereka ingin meneruskan tren positifnya. 5 laga terakhir tak terkalahkan oleh Semen Padang. Sekaligus menjawab apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Andre Rosiade tentang timnya maupun perangkat pertandingan. Bagi tim Kabau Sirah, ini adalah partai hidup mati. Malahan mungkin tak kalah penting dibandingkan laga 33 tahun silam. Draw, apalagi kalah, maka nasibnya ditentukan oleh hasil dua pesaingnya yang lain. Apakah ia akan tetap bertahan atau tersingkir dari Liga 1 di musim depan. Kemenangan menjadi satu-satunya jalan yang tak terbendung bagi kedua pesaingnya. Kemenangan sekaligus menjadi pemisah rekor buruk bertemu dengan Arema. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.